Oke, kita langsung aja kepada bahan yang sudah kita pelajari bersama ya. Oke, tolong yang mic-nya belum di-mute, bisa di-mute supaya tidak ada suara-suara yang masuk. Ya, jadi kita sedang membahas yaitu tentang bagaimana menghindari atau motivasi ya. Banyak orang yang percaya bahwa ada usaha untuk menghindari kekalahan terhadap pencobaan. Dan itu wajar kan, semua orang ya kepinginnya menang atas pencobaan. Dan bagaimana supaya nggak kalah atau menghindari kekalahan terhadap pencobaan. Ya, dan ada yang percaya pada motivasi-motivasi dalam dirinya. Ya, antara lain motivasi mencintai kehormatan dunia, ya, atau kehormatan dirinya sendiri. Dianggap itu akan menjadi motivasi yang kuat untuk menghindari pencobaan, karena aku berjuang demi suatu kehormatan. Tapi ternyata perjuangan untuk kehormatan bagi dirinya sendiri atau kehormatan memperjuangkan kehormatan dunia itu juga adalah suatu pencobaan tanpa sadar ya. Kalau tujuan saya adalah hanya untuk memperebutkan kehormatan dunia, bukankah itu suatu bentuk pencobaan? Yaitu mengejar kehormatan dunia. Termasuk kehormatan diri sendiri, kehormatan nama baik, ya, kehormatan keluarga, kehormatan institusi, ya, kehormatan gereja lokalnya atau lembaga yang dia dirikan, ya. Wah, kehormatan yang sebetulnya itu juga bullshit semua, segala kehormatan itu. Bukan lalu saya bilang ya sudah, enggak usah cari kehormatan, buang aja itu, lalu kita rusak-rusakan aja, ya, hancur-hancuran aja. Bukan sebaliknya gitu ya. Jadi jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ya, kita bukan pencari kehormatan atau maniak kehormatan. Dan itu saya lihat sering kali terjadi. Ya, di antara semua orang lah. Semua orang, termasuk hamba Tuhan juga, cari kehormatan. Ya, itu sudah bukan hal yang dipungkiri lagi. Ya, dan itu termasuk strategi iblis untuk mau menghancurkan anak-anak Tuhan dengan dalih mempertahankan kehormatan. Yang kedua adalah takut mendapat malu, ya, takut kehilangan atau takut dicela. Ya, kalau saya ketahuan segala kelemahan saya, kekurangan saya, cacat celah saya akan dipermalukan. Karena itu saya tidak ingin saya diketahui kelemahan saya, atau kekurangan saya, atau kelemahan saya. Saya ingin semua orang melihat saya sebagai hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang terhormat. Ya, bukan hanya hamba Tuhan aja ya, semua orang Kristen juga banyak berjuang untuk dia jangan dapat malu dong. Ya, dia akan berjuang supaya itu tadi nama baik, ya, prestasi,
Ya, jangan sampai mendapat malu. Ya, saya tidak mau diketahui kelemahan saya, kekurangan saya, cacat saya, kejelekan-kejelekan saya. Ya, saya mau semua orang melihat saya baik. Ya, nah itu kan godaan juga ya. Dari kita ini yang nggak mau dapat malu, ternyata kita menutupi sesuatu dalam diri kita dan kita tidak berani untuk terbuka. Ya memang itu wajar juga. Mana ada sih orang yang senang kelemahannya diketahui orang lain. Ya, kecuali mungkin ajaran dari pria sejati. Kalau saudara pernah dengar pria sejati itu kan malah bangga ya, kalau saya boleh berani mengaku segala kejelekan saya di depan banyak pria-pria yang lain, atau bahkan mungkin di depan jemaat, atau terhadap istri sendiri, saya mengaku segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan saya, ya itu baru namanya pria sejati. Ya, jadi nggak usah takut, segala kebobrokanmu itu ceritakan aja kepada orang lain ya. Entah kamu itu suka berzina, entah kamu suka mencuri, entah kamu suka munafik atau suka jadi penjilat atau apapun lah kelemahan-kelemahan dirimu, ceritakan aja kepada orang lain ya. Kamu egois, kamu sombong, kamu gila hormat, kamu suka penjilat, apa ya segala macam lah, ceritakan segala kelemahan-kelemahanmu, kamu pelit dan sebagainya, semua ceritakan aja. Nah, itu baru namanya pria sejati. Ya, itu juga omong kosong lah ya, karena ada orang yang memang dia dikondisikan untuk bangga menceritakan kelemahan dia dalam misalnya suka berzina misalnya. Bangga kalau sudah saya ini orang-orang, saudara-saudara, saya ini adalah orang pezina, saudara. Dan itu bangga. Kenapa dia bangga? Karena demi mendapat prestasi pria sejati. Ya memang itu dikondisikan supaya kamu itu dapat posisi pria sejati. Akuilah segala kebobrokan moralmu di hadapan orang. Dengan demikian kamu akan menjadi pria sejati. Waduh, lalu berlomba-lombalah orang mengaku dosanya, mengaku kejelekannya, mengaku kalau dia adalah pria yang gila perempuan, gila seks mungkin ya toh, yang suka berzina dan sebagainya. Makin kamu banyak mengaku, makin kamu itu gentleman dan makin kamu dikagumi banyak orang, dan bahkan kamu makin dihormati. Makin dihormati, bukan makin dihina. Dengan kamu berani seperti itu, kamu itu makin dihormati. Dan nah akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya cari kehormatan lagi kan. Cari kehormatan manusia dengan saya menceritakan kejelekan-kejelekan saya supaya orang akhirnya menghormati saya. Ya sami mawon lah. Sami mawon dengan tadi orang yang takut kelemahannya diketahui. Orang yang takut kelemahannya diketahui adalah cari kehormatan. Orang yang berani mengakui segala cacat celahnya dan kejelekannya juga akhirnya untuk mendapat kehormatan. Kehormatannya apa? Pria sejati. Wah, bangga jadi pria sejati ya. Nah, inilah bagi saya sebetulnya kekonyolan-kekonyolan yang dikejar oleh orang-orang yang dipengaruhi oleh ajaran yang nggak benar. Ya, Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk berbangga mengaku segala
kebobrokan kita di depan banyak orang. Dan bahkan ya itu tadi membanggakan kelemahan-kelemahan kita. Malah tambah dipamer-pamerkan segala kebobrokan kita. Apakah memang pameran tentang dosa itu adalah alkitabiah? Ya sudah, dosamu pamer-pamerkan aja kepada orang lain. Kamu malah dapat penghargaan kok. Dari Tuhan kamu malah dapat penghargaan. Kamu dapat kehormatan dari Tuhan. Dengan kamu pamer-pamer dosamu. Gak ada itu di Alkitab seperti itu. Tapi ada orang yang bilang, loh buktinya Alkitab sendiri membongkar kebobrokan-kebobrokan anak-anak Tuhan. Ya harus dilihat konteksnya kan. Sebetulnya Alkitab itu kenapa membongkar kebobrokan Daud, membongkar kebobrokan Salomo, membongkar kebobrokan Abraham sendiri misalnya. Ya banyaklah. Itu yang saya pernah katakan kan, memang tidak ada seorang pun yang baik. Karena apa? Karena kita memaparkan itu bukan berarti ayo kita bongkar semua kelemahan orang di depan umum. Ya, kita buka semua kelemahan hamba-hamba Tuhan, semuanya kita buka di depan umum, kita pamer-pamerkan, karena itu memang sudah menjadi kebiasaan Alkitab untuk memamerkan segala kelemahan-kelemahan orang-orang yang dipakai Tuhan. Enggak juga seperti itu. Tapi apa sih tujuannya Tuhan mau menunjukkan itu? Tujuannya adalah kita jangan mendewakan manusia. Mungkin saya melihat ya kecondongan orang yang begitu ada kecondongan orang yang diberhalakan oleh manusia. Tuhan itu tunjukkan kelemahan-kelemahan dia. Itu yang seringkali saya lihat. Begitu orang ini sudah ada kecondongan diberhalakan manusia, Tuhan itu tunjukkan kelemahan-kelemahannya dia. Saya pernah diskusi dengan beberapa jemaat yang sedang membicarakan hamba-hamba Tuhan yang dia kecewa gitu dengan beberapa hamba Tuhan yang dulu dia dewakan. Akhirnya dia kecewa setelah dia tahu hamba Tuhan ini ternyata ada kelemahannya gitu ya. Kelemahannya yang dia sama sekali nggak bisa terima. Lalu ceritakan kecewaannya, wah saya dulu menghormati dia gini, sekarang wah sudah saya sama sekali tidak ada hormat sama hamba Tuhan seperti ini, gini. Lalu saya jawab dengan ya santai aja lah jawabannya. Jawabannya apa? Justru kamu tuh bersyukur mestinya. Kalau kamu tahu kelemahan hamba Tuhan itu, kamu seharusnya bersyukur. Kamu tidak usah terlalu jengkel atau maki-maki terhadap hamba Tuhan itu, atau terlalu memandang rendah hamba Tuhan itu juga sebetulnya nggak perlu. Kenapa? Karena dari dulu Alkitab sudah bilang nggak ada seorang pun yang baik. Nah ini kan simple kan, sesuatu yang simple sebetulnya. Kamu itu terlalu mendewa-dewakan manusia. Dan Tuhan mau tunjukkan kepada kamu bahwa kamu tidak patut mendewa-dewakan manusia itu. Sekarang Tuhan kasih tahu kamu kelemahan hamba Tuhan itu. Bukan supaya kamu sekarang membenci hamba Tuhan itu atau memandang dia begitu rendahnya atau malah membinatang-binatangkan hamba Tuhan itu juga tidak pernah. Itu tidak pernah. Karena memang ya itu tadi saya bilang, Alkitab sudah ngomong dari dulu bahwa tidak ada seorang pun yang baik.
termasuk diri saya sendiri ya, saya sadar benar, saya juga bukan orang baik. Ya, termasuk hamba Tuhan yang amat sangat kamu hormati. Dan bahkan amat sangat kamu saking menghormatinya sampai kamu nggak sadar kamu sudah memberhalakan dia. Dia pun sebetulnya juga bukan orang baik. Loh, bukan karena saya mau menjelekkan hamba Tuhan itu, enggak. Tapi karena Alkitab yang ngomong. Alkitab tuh ngomong, nggak ada seorang pun yang baik. Jadi kalau kamu itu tergoda untuk memberhalakan, ya itu kan suatu pencobaan juga kan. Nah, Tuhan kasih tahu kelemahannya. Dengan kamu tahu kelemahan hamba Tuhan itu, kamu akhirnya tahu bahwa Alkitablah yang benar. Bukan hamba Tuhan itu yang benar, Alkitab yang benar. Bahwa memang hamba Tuhan juga manusia. Ya, manusia berdosa dan juga pasti ada kelemahannya. Nah, yang kedua, yang pasti dengan kamu mengetahui itu, kamu akan diajar Tuhan untuk memang tidak boleh memberhalakan manusia. Jadi jangan setelah ini ya, setelah kamu tahu ada hamba Tuhan yang mengecewakan, kamu lalu pikir saya mau cari hamba Tuhan lain yang tidak mengecewakan aku dan aku akhirnya bisa mengagumi hamba Tuhan yang lain itu yang nggak punya kelemahan dan tidak punya kekurangan. Akhirnya ya terulang kembali kalau kamu lakukan seperti itu, yaitu apa? Kamu akan memberhalakan hamba Tuhan lain yang kamu anggap memang nggak punya kelemahan dan tidak punya kekurangan. Akhirnya terulang terus. Kesalahanmu itu akan terulang terus, yaitu kamu ingin memberhalakan manusia. Dan Tuhan tidak ingin kamu melakukan itu. Nanti Tuhan akan kasih tahu lagi kelemahannya, dan kamu akan kecewa lagi dengan hamba Tuhan itu. Maka itu saya melihat ya dalam sejarah pelayanan saya sendiri, ada orang-orang yang tadinya begitu menggebu-gebu membela hamba Tuhan yang dia kagumi, termasuk juga saya pernah mengalami juga ya orang-orang yang mengagumi saya dengan amat sangat itu sampai boleh dikatakan tergila-gila membela saya, bukan saya GR ya, enggak. Ini realita aja deh. Tergila-gila membela saya, akhirnya dia amat sangat kecewa dengan saya. Karena dia juga melihat kelemahan-kelemahan saya. Ya inilah pelajaran sejarah, saudara-saudara ya. Bahwa jangan kita tertipu oleh satu fenomena. Bahwa ini hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan baik, dia jujur, dia tulus, dia murni, ya dia benar-benar wah ideal lah, hamba Tuhan yang ideal. Sudahlah, sebentar lagi Anda kecewa. Anda melihat seperti itu, Anda akan kecewa. Ya benar memang. Akhirnya ya banyak orang yang kecewa dengan saya, yang tadinya tergila-gila dengan saya, kecewa dengan saya dan meninggalkan pelayanan bahkan. Ya, itu yang saya sebetulnya sedih. Kenapa kamu melihat seorang hamba Tuhan yang tidak sempurna, lalu kamu meninggalkan pelayanan. Dan apa yang dia lakukan? Dia akan mencari hamba Tuhan yang lain yang bisa dia percaya. Hamba Tuhan lain yang dia bisa kagumi. Hamba Tuhan lain yang tidak punya kelemahan dan kekurangan. Akhirnya apa yang terjadi? Terulang kembali. Dia akan terbentur lagi dengan hamba Tuhan lain yang dia kagumi itu, yang dia sudah kasih sumbangan banyak mungkin ya toh. Akhirnya hamba Tuhan yang dia kagumi ini akhirnya mengecewakan dia lagi dan dia tinggalkan lagi. Itu sampai berkali-kali. Bukan hanya 1-2 kali, berkali-kali terjadi. Ya.
Saya tidak katakan ini bukan saya lalu mengatakan semua orang yang meninggalkan hamba Tuhan tertentu lalu cari hamba Tuhan lain itu berarti semua itu salah. Enggak. Jangan salah mengerti. Kecuali kalau Anda melihat ajaran daripada ya gereja ini atau institusi ini atau hamba Tuhan ini ajarannya sudah menyimpang dari Alkitab dan sudah diingatkan dan tidak mau bertobat dan tidak mau kembali kepada firman. Nah, itu yang harus Anda angkat kaki. Apa maksudnya angkat kaki? Kalau Anda sudah ditolak ya dan tidak diterima di dalam institusi itu. Bahkan Anda sudah dianggap sesat dan bidat. Ya sudah. Kenapa saya harus bersama dengan orang yang membidat-bidatkan saya atau sudah mengucilkan saya dan mengasingkan saya dalam pelayanan? Ya, alias diusir. Ya sudah kok. Lalu Anda pindah kepada institusi atau gereja atau hamba Tuhan yang lain yang ajarannya benar-benar lebih bertanggung jawab untuk kembali kepada Alkitab. Sudah. Dan jangan memberhalakan hamba Tuhan itu. Jangan mendewakan hamba Tuhan itu. Karena hamba Tuhan tetap manusia. Yang kita itu perjuangkan kan saya mau belajar kebenaran. Itu yang kita perjuangkan. Kalau Anda benar-benar memperjuangkan satu pembelajaran menuju pada kebenaran, itu kita tidak akan mudah tergoyahkan dengan masalah hamba Tuhan yang ada kelemahan dan kekurangan. Saya tidak mengatakan bahwa hamba Tuhan ada kelemahan dan kekurangan itu soal biasa. Bukan soal biasa, tetapi itu suatu proses. Proses dalam perjalanan hidup suatu hamba Tuhan yang sejati. Saya katakan hamba Tuhan yang sejati, bukan hamba Tuhan yang palsu ya. Kecuali Anda benar-benar bisa membuktikan bahwa itu hamba Tuhan palsu. Ya sudah, tinggalkan aja. Tapi kalau itu hamba Tuhan sejati, bahkan hamba Tuhan sejati itu bisa jatuh dalam dosa. Hamba Tuhan sejati itu bisa ada kelemahan dan kekurangan. Ya, bukan bisa, pasti ada kelemahan dan kekurangan. Itu Anda jangan lalu, ya sudah, gua tinggalkan aja. Ya, gua sudah kecewa sama hamba Tuhan yang punya kelemahan dan kekurangan. Nah, itu adalah tindakan yang menurut saya, maaf, bodoh. Kenapa bodoh? Karena Anda nanti ketemu hamba Tuhan lain. Itu Anda akan menemui hal yang sama. Karena tidak ada manusia, tidak ada kelemahan. Tidak ada manusia, tidak ada kekurangan. Tidak ada manusia yang tidak ada kesalahan. Itu loh. Saya kasih contoh praktis aja ya. Misalnya kita belajar tentang Daud. Daud kan juga hamba Tuhan, meskipun bukan nabi. Ya. Tapi kan dia hamba Tuhan. Dia juga dipakai Tuhan. Apakah Daud tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan? Punya kan? Punya kelemahan dan kekurangan, bahkan cukup fatal kelemahan dan kekurangan Daud. Tapi apakah dengan Anda tahu Daud punya kelemahan dan kekurangan, Anda mau buang Daud dari Alkitab? Anda mau buang Daud dari sebagai orang pilihan Allah? Anda mau buang Daud sebagai hamba Tuhan? Enggak kan? Nah, itu yang menurut saya ya itulah perjuangan kekristenan sebetulnya. Bahwa kita semua ini sama-sama jatuh bangun gitu loh. Tapi ini bukan berarti saya meniadakan siasat gerejawi atau disiplin gerejawi. Itu harus, disiplin gerejawi itu harus.
Tapi jangan salah ngerti ya, disiplin gerejawi itu bukan untuk mengucilkan orang ya, dan bukan untuk menghakimi orang. Nah, itu yang saya lihat seringkali kalau kita melihat orang lagi mengalami kejatuhan dan sebagainya, yang ada itu adalah penghakiman, ya, penghakiman dan pengucilan. Kalau zaman dulu bisa malah dihukum mati orang-orang yang dianggap melakukan cacat seperti itu. Dihukum mati. Bisa bahkan dibakar hidup-hidup, bisa dipenggal kepalanya, bisa digantung, dipancung, dan sebagainya. Mengerikan sekali. Tapi zaman sekarang memang nggak ada, tapi bentuknya, bentuk penghakimannya tetap sama. Nah, itu yang saya ingin kita satu step lebih maju melihat keberadaan ini, tidak terombang-ambing oleh keinginan memberhalakan manusia. Ya, akhirnya apa sih yang terjadi pada saat kita ketemu berhala-berhala tersebut itu? Akhirnya kita itu istilahnya kesimpulannya gini loh, jemaat itu lebih senang kalau hamba Tuhannya bersandiwara. Coba renungkan kata-kata ini. Jemaat lebih senang kalau hamba Tuhannya bersandiwara. Maksudnya apa? Ya maksudnya ya hamba Tuhan ini nggak mau kelemahannya diketahui jemaat. Dia akan sembunyikan diri. Dia akan bertopeng, ya, bersandiwara, bertopeng. Dia akan menutupi segala kelemahan dan kekurangannya, dan dia akan membuat satu image bahwa inilah hamba Tuhan sejati yang nggak punya kelemahan, nggak punya kekurangan, ya, tidak punya dosa-dosa. Ini hamba Tuhan yang suci, bersih, dan patut dihormati. Nah, ini semua sudah kejebak oleh jebakan setan. Nah, mari kita merenungkan baik-baik kebenaran ini. Saya beberapa kali sudah mengutarakan hal-hal seperti ini, cuma saya merasa perlu diulang-ulang hal ini karena masih banyak orang terjebak dalam image yang keliru menghadapi hamba Tuhan ataupun sesama orang Kristen. Ya, saya tidak katakan ini hanya berlaku untuk hamba Tuhan aja, sesama anak-anak Tuhan juga sama. Ya, kita seringkali kalau baru berkenalan sama sesama anak Tuhan itu, oh baik-baik sekali, ya, kita langsung hubungannya begitu indah, relasinya begitu bagus. Tapi nanti kalau kita sudah berjalan berapa lama, sudah mulai tahu kelemahannya, mulai tahu kejelekannya, ya sifat-sifat yang kita nggak suka dari dia, sudah langsung dijauhi. Langsung sudah hubungannya sudah nggak enak lagi. Nggak seperti awal waktu belum tahu apa-apa. Waktu belum tahu apa-apa, hubungannya sangat baik. Tapi sudah mulai tahu apa-apa, hubungannya jadi tidak baik. Itu saya juga sudah lihat ya, dalam saya mengembalakan, saya membina jemaat itu. Antara jemaat dan jemaat juga sama seperti itu. Ya, membangun image-image yang wah, aku ini orang bagus, aku orang baik. Ya, aku orang yang tidak punya kelemahan, tidak punya cacat dan sebagainya. Akhirnya begitu diketahui kelemahannya, begitu diketahui cacatnya, langsung sudah jaga jarak. Kesalahannya di mana? Ya itu tadi sama. Kesalahannya adalah saya itu waktu berkenalan dengan sesama jemaat, langsung saya sudah anggap dia seperti malaikat.
yang nggak punya kelemahan, nggak punya kekurangan. Itulah namanya anak Tuhan tuh harus kayak gitu. Anak Tuhan tuh ya memang harus orang yang sempurna, harus orang yang nggak punya kelemahan, kekurangan. Baru saya akan membina relasi yang baik dengan dia, karena memang dia anak Tuhan yang seharusnya semuanya sempurna, jujur, tulus, benar, tidak ada kelemahan, tidak ada dosa, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat celah. Baru saya mau berhubungan sama orang seperti ini. Tapi nyatanya, begitu saya tahu dia juga egois, dia juga masih mungkin pelit, atau dia ternyata munafik, atau dia ternyata tidak jujur, atau dia ternyata ya macam-macam, ya sudah, sorry, aku nggak mau lagi melanjutkan hubungan sama kamu, orang jelek ini. Sebetulnya nggak ada. Orang kembali lagi, orang baik itu nggak ada. Ya. Jadi kalau begitu kita tidak bisa berteman dengan semua orang dong. Karena semua orang ada kelemahan, ada kekurangan, ada keterbatasan, ada dosa-dosa, ada kebrengsekan, ada egois, ada munafik, dan sebagainya. Ya sudah, saya sudah tidak perlu bergaul sama semua orang, karena semua orang itu orang jelek. Ya, itu juga tidak benar. Ya, sebetulnya apa sih kriteria orang baik dan tidak baik kalau menurut Alkitab? Ya, Alkitab yang mengatakan kan memang tidak ada seorang pun yang baik, tapi tetap Tuhan itu berkenan. Ya, berarti orang baik itu adalah orang yang Tuhan berkenan. Oke ya, ini bisa diterima ya. Orang baik menurut Alkitab adalah orang yang dimana Tuhan berkenan. Tapi orang yang dimana Tuhan berkenan bukan berarti orang yang tidak punya kelemahan, tidak punya dosa, tidak punya cacat celah dalam hidupnya. Enggak. Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang dikasihinya, di mana dia juga orang biasa, di mana dia juga punya dosa, di mana dia juga punya kelemahan, di mana dia punya egoisan, di mana dia juga punya kemunafikan, tapi tanda petik Tuhan berkenan. Hebat ya. Ini suatu yang hebat. Jadi kita juga jangan salah mengerti. Kita seringkali pikir Alkitab itu memaparkan Tuhan itu berkenan kepada orang yang sama sekali tidak ada cacatnya, sama sekali tidak ada dosanya, sama sekali tidak ada kelemahannya. Ya, pokoknya serba sempurna lah, baru Tuhan itu berkenan kepada orang itu. Salah besar. Itu definisi yang salah besar. Jadi kalau begitu kita boleh toleransi terhadap dosa, kelemahan seseorang. Ya misalnya, ya itu yang pernah dibahaskan gereja tertentu yang pendetanya meskipun berzina misalnya, tapi jemaatnya tidak peduli, tetap tidak tergoyahkan. Biarpun pendetanya berzina, dia tetap beribadah di gereja itu. Dia tidak beralih dari gereja itu. Dia tidak tergoyahkan sama sekali. Dia anggap itu urusan pendeta dengan Tuhannya. Urusan dia dengan Tuhannya, urusan tersendiri. Urusan pendeta dengan Tuhannya, biarlah itu juga urusan tersendiri. Jadi dia tidak mau terpengaruh dengan hal itu. Wah, itu baru jemaat yang hebat, yang bagus, dan sebagainya. Oh ya, tidak kayak gitu. Ya, itu namanya membenarkan yang tidak benar, ya, atau berkompromi terhadap ketidakbenaran, lalu dianggap nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Ya, bukan, itu salah besar. Jadi kalau saya lihat, ya, pendidikan Alkitab itu adalah kenapa kita tetap harus
bersama dengan sesama anak Tuhan. Nah, ini yang saya mau kasih kriteria adalah benar-benar sesama anak Tuhan. Benar-benar anak Tuhan yang sejati. Kecuali itu anak Tuhan palsu ya. Itu anak Tuhan palsu, saya sudah tidak mau bicara. Memang nggak gampang membedakan anak Tuhan sejati sama anak Tuhan palsu, tidak gampang. Tetapi sebetulnya kita kalau kita ini punya sense of relationship-nya itu ada gitu ya. Ini anak Tuhan yang beneran, ini anak Tuhan yang palsu. Itu ada sense, meskipun memang itu bisa keliru. Tapi maksud saya kita berpisah posisi dulu. Seandainya dia memang betul-betul anak Tuhan sejati. Bagaimana kita menghadapi anak Tuhan sejati dengan segala kelemahan, kekurangan, bahkan kejatuhannya. Maka seharusnya hubungan kita dengan sesama anak Tuhan itu adalah yang menurut Alkitab ini ya, yaitu apa? Tetap saling mengasihi dan saling membangun, saling menasehati, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan. Itulah yang seharusnya terjadi. Makanya Rasul Paulus juga memberikan satu perumpamaan apa? Satu tubuh dengan banyak anggota. Kalau ada satu anggota sakit, semua yang lain merasakan sakit. Kalau itu sesama anak Tuhan tuh ya. Saya tidak bisa bersuka cita melihat sesama anak Tuhan yang sedang mengalami sakit. Saya ikut menangis dengan mereka yang menangis. Saya ikut bergembira dengan mereka yang bergembira. Saya ikut sedih dan malu dengan mereka yang sedih dan malu. Karena itu bagian dari kehidupan kita. Kesedihan dia, kesedihan saya. Duka cita dia, duka cita saya. Bukan nyukur-nyukurkan ya kalau ada hamba Tuhan yang anak Tuhan sejati loh ya. Anak Tuhan sejati jatuh dalam dosa. Lalu kita syukurmu, kapokmu, kapan rasain lu, brengsek lu misalnya itu ya. Itu tidak boleh terjadi sesama anak Tuhan. Kita seharusnya mengasihani, kita seharusnya mendoakan, kita seharusnya juga menolong dia untuk bangkit. Ya, bangkit dari keterpurukan ya, dan belajar untuk menerima semua keadaan ini dengan tetap bersandar pada Tuhan. Ya, belajar hikmat dari semua peristiwa yang terjadi. Nah, itulah namanya sesama anak Tuhan yang saling membangun, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, itulah yang saya belajar dari Alkitab seperti itu. Jadi ya dalam masa-masa seperti sekarang ini saya melihat lebih banyak orang itu mencari keuntungan dari dirinya sendiri. Ya, banyak orang yang namanya oportunis lah. Oportunis itu pokoknya aku dapat dapat keuntungan dari apa yang aku lakukan untuk masa depanku. Tentang nasib orang lain yang buruk nasibnya, tidak seperti aku yang mendapat keuntungan, ya aku nggak terlalu peduli lah sama mereka, biarin aja itu pergumulan mereka, yang penting aku sukses. Nah, kebanyakan manusia zaman sekarang itu seperti itu. Sudah tidak pernah peduli kok melihat orang lain yang susah, menderita, tidak peduli. Yang penting aku sukses, aku berhasil. Nah, itu yang saya juga banyak belajar ya. Banyak belajar dari orang-orang yang mungkin ya istilahnya beginilah, kita tidak usah terlalu berharap pada manusia. Orang-orang yang dulu misalnya dalam keadaan terpuruk, lalu kita tolong dia, ya sampai dia akhirnya
bisa baik, masa depannya bisa bagus. Itu kita tolong orang-orang yang terkucilkan mungkin, atau orang-orang yang tersingkirkan, atau orang-orang yang ya istilahnya nggak diperhatikan dan sebagainya. Kita perhatikan, kita layani, kita doakan, kita kemudian juga tolong dia untuk bangkit lagi sehingga dia juga akhirnya mendapat posisi yang lebih bagus dan sebagainya. Ya, saya melihat itu. Ya, melihat itu. Dan bagaimana orang itu selanjutnya? Apakah dia menghargai? Apakah dia menunjukkan rasa terima kasih dan ingin berbalas budi misalnya? Oh, itu tidak perlu diharapkan. Kalau kita mengharapkan itu pasti kecewa. Karena apa? Akhirnya banyak orang yang lupa, ya lupa atau sepertinya pura-pura nggak tahu. Kalau dia sudah sukses, ya dia sudah berhasil, dia sudah mendapat kedudukan yang hebat, pura-pura nggak tahu. Oh, ini semua hasil saya. Oh, ini semua hasil perjuangan saya. Ya, saya tidak peduli dengan orang-orang yang dulu pernah menolong saya atau apa. Nah, itu juga jadi pelajaran buat kita ya. Pelajaran buat kita bahwa kita itu sebetulnya ya itulah perlunya saling membangun, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling ya mengasihi satu yang lain. Nah, itulah perlunya. Satu persatuan yang indah yang sebetulnya tidak lagi orientasinya kepada humanisme, tapi orientasinya kepada pertumbuhan iman. Orientasinya kepada pengajaran, kembali kepada pengajaran yang biblikal, yang betul-betul kembali kepada Alkitab. Itu yang dimaksud saling membangunnya itu di situ, bukan sekedar oh aku menolong kamu ya, kamu dulu posisinya buruk ya, sekarang posisimu aku sudah naikkan pangkat, kamu lebih bagus sekarang, masa depanmu lebih indah, kamu sekarang lebih sukses secara duniawi. Bukan itu. Bukan itu. Sebetulnya orientasi orang percaya itu adalah pertumbuhan dalam kebenaran firman-Nya. Hari demi hari aku makin bertumbuh. Hari demi hari aku makin mencintai Tuhan. Hari demi hari aku makin mengenal kebenaran. Hari demi hari aku makin merindukan banyak jiwa yang bertobat. Hari demi hari ya aku membimbing orang untuk terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Itulah yang seharusnya perjuangan setiap anak-anak Tuhan. Bukan cari kehormatan untuk kepentingan nama baiknya. Kehormatan organisasinya, kehormatan kerajaannya. Jangan. Kita itu sedang berjuang untuk kemuliaan Allah, demi kerajaan Allah. Oke, saya sudah terlalu banyak bicara. Dan saya serahkan kalau ada teman-teman yang mau sharing atau mau menanggapi, mau bertanya, silakan saja ya. Mari. Siapa aja boleh. Ini ada Pak Aryo, ada Pak Subianto, ya. Ada Pak Hendarto, Pak Arthur, Unita, Pak Kegi, Pak Johan, Bu Kwili, Bu Lani, Pak Elia. Tanya Pak. Ya silakan Pak Aryo. Kemarin diajarkan tentang kalau dikatakan kamu gini, dituduh gini misalkan, langsung harus dijawab, loh iya, bukan saja seperti yang kau tuduhkan, aku malah lebih daripada itu jeleknya. Iya. Ya, yang dan baru tadi pagi diajarkan juga bahwa pria sejati itu suka menelanjangi dirinya sendiri. Nah, ini tolong diklopkan.
Ya, nah yang saya tadi katakan dalam pria sejati itu kan diindoktrinasi bahwa kamu itu justru dengan kamu memamerkan segala kelemahanmu, kamu akan mendapat posisi pria sejati. Ya, itu justru bukan orang yang mau merendahkan diri dalam segala kelemahannya, tapi itu orang yang mau cari suatu posisi kehormatan dengan memamerkan segala kelemahan atau dosa-dosa dalam dirinya. Ya, itu yang menurut saya jadi Jadi soal kontradiksi. motivasi ya. Jadi Iya. soalnya dua pernyataan yang sama, tapi didasari motivasi yang berlawanan. Oke. Nah, Ya, sudah jelas, Pak. satunya itu untuk kehancuran keakuan. Iya. Sedangkan yang satunya justru untuk keagungan keakuan. Wah, beda sekali ya motivasinya. Yes. Pak Andi, Ya, Pak Gegi. yang tadi saya dengar Pak Andi menceritakan tentang kelemahan manusia. Saya memang banyak belajar. Saya juga tahu kalau kelemahan semuanya manusia. Iya. Tapi saya tidak akan goyah, Pak. Kalau saya mau belajar dengan hamba Tuhan itu ya semua manusia kan kelemahan, tapi tetap Iya. saya tekun belajar, saya telateni. Iya. Dan saya mengerti bahwa mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Iya. Tapi kan dapat berkat, gitu Pak. Betul. Ya, mantap Pak Gegi. Oke, ada yang lain? Silakan. Kalau ada yang mau. Tapi Pak Keki cari berkat terus, Pak, keuntungan. Ora. Ya. Pak Gegi cari berkat supaya bisa bagi-bagi berkat. Itu loh Bu Lani. Berkat rohani. Berkatnya tidak dibagi, Pak. Bu Willy belum merasakan dibagi berkat ya. Berkatnya untuk sendiri aja, untuk keluarganya. Ya, oke, silakan. Siapa lagi yang mau? Pak Andi. Ya, Pak Sugianto. Kalau saya perhatikan di organisasi gereja, semua yang dikatakan Pak Andi tadi betul, Pak. Bahkan semua justru cari untuk dirinya sendiri. Baik itu si aktivis maupun mohon maaf, gembala sidangnya, pendeta-pendetanya. Bahkan di organisasi gereja saya lihat lebih buruk dari organisasi sekuler. Ini pengalaman saya selama berorganisasi di gereja. Kalau di gereja ada aktivis atau full timer yang salah, kita nggak tahu salahnya, tahu-tahu dipecat. Tapi kalau kita di sekuler kan ada aturan. Iya. SP1, SP2, SP3. Nah, ini buat saya jadinya pernah satu saat saya setengah tahun sampai nggak mau lagi aktif di gereja. Nah, kan kalau ini terus-terus itu kenapa, Pak? Rasanya nggak cuma di gereja yang saya aktif, tapi banyak gereja begitu, Pak. Saya yakin 100%. Karena yang tadi Bapak bilang, itu pendeta tuh nggak boleh disenggol. Apalagi kan ada pernah waktu pertama kali berapa puluh tahun yang ngasih tahu saya, Pak, kalau mau aktif di gereja, ingat-ingat deh, nanti kalau Bapak udah tahu semuanya, Bapak pasti disingkirkan. Ibaratnya tuh karena kita udah tahu dapurnya. Itu Pak. Betul nggak sih Pak begitu?
Kok itu yang saya alami loh, Pak. Iya. Ya, itu yang tadi saya ngomong itu secara umum ya. Secara umum, manusia itu berjuang untuk kehormatan bagi dirinya. Kehormatan bagi institusinya. Kehormatan bagi kerajaannya. Jadi kita itu tanpa sadar sebetulnya kita ini sedang membangun kerajaan Allah atau kerajaan saya. Nah, ini yang seringkali tidak disadari atau sudah terlena. Kita kalau masih baru ya, biasanya orang kalau masih baru itu masih murni. Ya, perjuangannya masih betul-betul untuk kerajaan Tuhan, untuk penginjilan, untuk firman Tuhan diberitakan. Tapi lama-lama bergeser. Ya tetap memberitakan firman-Nya tetap, tapi ternyata sudah ada faktor plus-plusnya. Nah, faktor plus-plusnya itu ya tadi itu kerajaannya itu, nama baiknya, ya, keagungannya dan sebagainya. Lalu orang-orang yang membahayakan kedudukan saya, membahayakan kehormatan saya, membahayakan institusi yang saya bangun, langsung dinonaktifkan. Ya. Dan itu memang yang terjadi, bukan rahasia lagi, itu bukan rahasia, tapi rahasia umum, istilahnya begitu, rahasia umum. Kalau orang sudah mengenal dapurnya gereja seperti yang tadi Pak Sugianto bilang. Ya. Makanya akhirnya sampai ada orang yang bersemboyan, ya sudahlah supaya aku tetap baik-baik di gerejaku, aku nggak mau tahu dapurnya. Aku cuma mau tahu luarnya aja. Ya supaya aku baik terus. Maksudnya hubunganku bisa baik terus sama entah hamba Tuhannya, sama majelis-majelisnya. Ya karena aku cuma mau bermain di luar, aku nggak mau bermain di dalam. Kalau aku nanti bermain di dalam pasti kacau dan pasti akan amburadul. Ya benar Pak Sugianto, itu pada umumnya begitu ya. Tapi lalu bagaimana sikap kita? Kalau saya pikir begini ya. Saya itu kan pernah saya mungkin sharekan juga. Saya pernah diskusi dengan almarhum Bapak Said Tapi ya. Beliau kan pakar hukum dan suaranya vokal ya, beliau itu suaranya vokal, hantam sana hantam sini. Tapi beliau itu sebetulnya biarpun hantam sana hantam sini, tapi beliau itu termasuk anggota gereja yang setia. Dia tidak pindah-pindah dari sana ke sini, tidak. Tapi dia suaranya tetap tajam dan mengkritisi hal yang tidak benar. Memang akibatnya apa? Akibatnya dia punya banyak musuh. Ya ini lepas daripada Pak Said Tapi juga pasti ada namanya manusia ya, ada kelemahan, kekurangan juga. Tapi saya melihat perjuangan dari seorang tokoh Pak Said Tapi ini adalah betul-betul perjuangan yang saya anggap dia tetap on the track. Ya. On the track, pada jalur yang benar. Maksudnya begini ya, saya pernah diskusi sama beliau. Saya lalu terus terang melihat keadaan-keadaan kebobrokan seperti yang tadi Pak Sugianto bilang, itu saya menjadi pesimis. Saya bilang, waduh, kalau lihat dunia seperti ini itu rasanya sulit diperbaiki ya Pak, dunia ini yang sudah hancur
dalam segala sisi, baik dari sisi gereja ataupun dari sisi negara, bobrok semua. Lalu beliau mengatakan satu hal yang saya sampai sekarang ingat. Dia bilang apa sama saya? Mestinya saya malu kalau dia yang bilang. Mestinya saya yang bilang itu. Tapi dia bilang gini. Ya, tapi kan itulah perjuangan para nabi, dia bilang. Para nabi itu berjuang untuk menegakkan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Dan Nabi tidak boleh selesai tugasnya sebelum dia mati. Wah, itu yang saya pikir, ya itulah yang memberi saya semangat ya. Kata-kata Pak Sayatapi itu, kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus berjuang. Meskipun kita tidak melihat hasilnya. Ya, hasil yang langsung dampaknya kelihatan, wah gereja berubah misalnya, atau negara berubah. Kita mungkin tidak bisa melihat hasilnya, tapi Tuhan memanggil kita untuk berjuang di tengah-tengah ketidakbenaran. Wah itu ya saya salut lah dengan kata-kata Pak Sayatapi seperti itu. Meskipun ya memang dia akhirnya banyak dimusuhi orang. Dengan kata-kata dia yang mungkin nyindir sana, nyindir sini, sikat sana, sikat sini. Ya, termasuk di institusi yang dia juga berkecimpung di dalamnya, ya. Lepas tadi saya bilang, ya namanya manusia tetap ada kelemahan kekurangan. Memang ada orang-orang yang tersandung dengan Pak Sayatapi sampai kecewa berat ya toh, dan tidak lagi mau berpihak pada Pak Sayatapi. Ya, tapi saya dalam hal ini saya tidak melihat, saya tidak mau terlalu tergoda melihat segala kelemahan dan kekurangan dia, tapi saya mau melihat perjuangan dia. Dia sedang berjuang untuk satu kebenaran. Ya, tanda petik memang. Memang perjuangan Pak Sayatapi boleh dikatakan dampaknya enggak terlalu jelas bagi negara kita. Sebetulnya kan harapan kita, wah dengan perjuangan Pak Sayatapi itu, negara kita bisa berubah, hukumnya bisa lebih benar dan lebih bagus dan sebagainya. Karena Pak Sayatapi boleh dikatakan berjuang seorang diri. Dia tidak punya tim, dia tidak punya pengikut, dia tidak punya massa. Jadi tidak ada orang yang takut sama dia. Cuma hormat aja dan segan saja dengan omongan Pak Sayatapi. Intinya adalah dari semua yang tadi Pak Sugianto sharingkan, kita tidak boleh berhenti berjuang untuk menegakkan kebenaran. Risikonya apapun, bahkan mungkin kita diusir, kita dikucilkan, kita dimusuhi, tapi semangat untuk berjuang menegakkan kebenaran, memberitakan kebenaran, memberitakan keadilan, dan semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak boleh berhenti. Ya, sampai tugas kita selesai di dunia ini. Oke, demikian Pak Sugianto. Pak Andi. Iya. Pak Elia. Saya mendengar di sesi pencobaan Pak menyampaikan kalau kita melihat seseorang baik di awal, tapi sudah tahu jeroannya, kita mundur, sebaiknya jangan begitu. Kita tetap tolong dia, tetap bantu dia, tetap bangun dia. Betul begitu, Barusan? Untuk anak Tuhan yang beneran ya. Oke, pada lingkaran anak Tuhan, Pak. Tapi kalau di khotbah Pak yang lain, Pak, pada lingkaran anak Tuhan yang sedang jatuh, kita mau tolong, Pak mengeluarkan statement bahwa kita bukan panti sosial. Oh. Nah, oke. Itu untuk ya, untuk masalah sosial ya. Ini yang saya bahas kan masalah rohani. Nah, itu dia. Pada saat Pak topik pencobaan tentang kejatuhan lingkaran anak Tuhan,
kita selayaknya tetap bantu dia walaupun kita tidak menuntut pamrih. Tapi kalau di sesi yang lain tentang rohani, Pak, seperti tanda kutip ya, yang kesan yang saya terima, kita tidak condong kepada membantu secara uang, secara materi, tapi membantu secara rohani. Bagaimana menyikapi dua hal ini yang kelihatannya terpilah ya, kalau bicara topik ini begini statement Pak, kalau bicara topik itu statement Pak akan beda lagi. Thank you. Ya. Untuk kewajiban saling menolong, saling membangun, saling menasihati, itu Alkitab fokusnya memang kepada pembinaan rohani ya. Tapi kalau masalah finansial, kebutuhan jasmani, Alkitab juga memaparkan bahwa kita perlu untuk juga memperhatikan dan menolong. Cuma jangan sampai jadi center class. Dan jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang malas bekerja atau tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan. Karena ini memang masalah peka sekali dan masalah yang kompleks sekali, karena banyak orang-orang itu yang karena mungkin dia misalnya omong to the point-nya, misalnya dia judi, lalu kalah judi sampai bangkrut, lalu kita tolong dia. Itu malah nggak menolong sebetulnya. Kita menolong orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan, lalu bangkrut, lalu kita ayo kumpulkan uang untuk menolong dia supaya dia boleh terangkat kembali. Akhirnya dia tidak merasa apa ini sebagai hukuman Tuhan yang mendidik dia untuk dia belajar dari kesalahan dia. Akhirnya dia anggap masih tetap banyak orang yang mau menolong saya. Seperti itu kan. Nah, itu yang tidak benar. Saya juga tidak setuju. Misalnya hamba Tuhan ini sedang dihukum Tuhan, tanda petik ya, dihukum Tuhan. Lalu kita tolong dia supaya dia merasa tidak terhukum oleh Tuhan. Nah, itu juga tidak benar. Secara rohani pun juga tidak benar. Kita menolong seorang yang sedang dihukum Tuhan untuk bukan membebaskan dia dari hukuman Tuhan, tapi untuk dia menyadari bahwa hukuman Tuhan ini adalah bentuk kasih Tuhan bagi dia. Ya, bentuk kasih Tuhan bagi dia. Yang dia jangan merasa sampai, waduh aku dihukum Tuhan, aku dibuang Tuhan, aku sudah Tuhan tidak mau pakai aku lagi. Enggak. Ini adalah bentuk kasih Tuhan bagi dia. Justru kalau dia tidak dihukum Tuhan, itu Tuhan biarkan dia. Tuhan tidak menganggap dia sebagai anak lagi. Tapi kalau kamu tetap dianggap sebagai anak, Tuhan sedang mendidik kamu dengan kasih-Nya. Ya, itu sedikit dari saya. Ya Pak, cuma kalau yang terlalu ekstrim tentang judi, oke, clear. Kalau yang tidak terlalu fatal, tapi kita mau menolong, takutnya yang Pak telah sampaikan itu. Bagaimana mengatasi antara kita mau membantu dia secara benar, secara mendidik, tapi takut kepada terjerumusnya hal-hal tersebut. Bagaimana? Oke, jadi menurut saya bantuan secara jasmani dan bantuan secara rohani harus seimbang ya. Jadi kita tidak hanya mengangkat dia secara kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dia, tapi kita juga harus membangun rohaninya. Artinya dia sadar bahwa semua ini adalah bagian daripada pendidikan Tuhan, semua ini juga bagian daripada anugerah Tuhan. Dan dia tetap harus cinta firman, bertumbuh dalam firman. Jangan terus habis sukses, lalu merasa dirinya berbangga dengan segala kesuksesannya dan dia tidak mengutamakan lagi untuk bertumbuh dalam kebenaran firman, yaitu itu juga jelas kan tujuan kita kan. Tujuan kita seperti kalau tadi saya bilang, kita cuma lembaga sosial
Ya, lembaga sosial itu ya cuma menolong orang yang terpuruk, kita kasih duit, menolong orang yang tidak punya usaha, kita kasih usaha, menolong orang yang utangnya besar, kita coba tutup utangnya, itu namanya lembaga sosial. Tapi kita ini gereja. Gereja itu harus mementingkan pembinaan rohani. Nah, itu tidak boleh dilupakan. Ya, nah, itulah yang membuat. Ya. Terima kasih, Andi. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Ini sudah jam 10 lewat 12 menit. Oke. Ya. Baik, terima kasih buat semua rekan-rekan. Kita sampai di sini. Dan kita oke. Andi. Ya, Pak Sugianto. Pak Tong ulang tahun ya ini hari. Wah, saya malah nggak ingat. Iya, kayaknya. Ada ya, ucapan juga, selamat ya. ulang tahun dari ADMS malah. Oh iya. Ya karena dia bangga sekali Pak Tong punya konsep hall itu. Oh, oke. Ya, mari kita tutup dalam doa ya. Saya minta yang tutup doa hari ini adalah Pak Kegi ya. Boleh tutup dalam doa Pak Kegi. Oke, ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini hamba-Mu Andi Halim telah menyampaikan uraian-uraian firman-Mu. Tuhan, terima kasih kami bisa Kau berkati untuk belajar melalui hamba-Mu, biar berkat kami terima dan membagikan kepada orang lain. Terima kasih ya Bapak. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat berkarya. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Berkati semuanya. Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih Terima kasih Pak semuanya. Tengah, Pak Arthur.